Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas suatu ilmu yang menurut saya pribadi seharusnya ada di kurikulum wajib untuk anak-anak yang mengenyam bangku pendidikan ya. Nah, seperti kita ketahui waktu dulu kita masih kecil, kita kan sering diajari tentang pelajaran seperti biologi, fisika, kimia, ataupun ekonomi, sejarah, geografi, di mana semua mata pelajaran tersebut belum tentu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah dewasa. Nah, ada satu ilmu yang menurut saya itu pasti dipakai. Dimana ketika kita nanti dewasa nanti itu kita harus mau nggak mau itu menguasai ilmu tersebut. Nah, itu saya namakan adalah money mastery atau ilmu yang mempelajari tentang uang atau keuangan. Mengapa kok kita itu harus belajar ya tentang uang atau tentang dunia keuangan? Karena menurut saya setiap hari semua hal yang kita lakukan itu membutuhkan uang juga. Contoh misalkan kita mau makan, tentu kita harus beli beras dulu, terus kemudian beli lauknya. Ketika kita mau telepon, kita juga harus beli pulsa, segala macam. Jadi uang ini adalah suatu hal yang pasti kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. The thing is, I can't afford to pay the heat. I've had to farm out my kids. You know, they keep cutting shifts down at the docks, and you just don't get picked every day. I sold everything I got that anybody would buy. I went on public assistance. I signed on at the relief office. They gave me $19. I need another $18.38 so I can pay the bill and get the kids back. You know me well enough to know if I had anywhere else to go, I wouldn't be here. If you could help me through this time, I sure would be grateful. Sure, Jim. Sure. Good luck. Jim. Hey, Jimmy. Memang ada pepatah yang berkata bahwa uang bukan segala-galanya. Tapi jangan lupa, pepatah itu hanya berlaku untuk dua jenis orang ya. Yang pertama adalah orang yang sudah financial freedom. Orang yang sudah tidak memikirkan lagi besok itu mau makan apa, bulan depan bayar uang sekolah anak pakai apa, terus tokonya omsetnya harus berapa. Nah, kalau orang sudah financial freedom, boleh bilang seperti itu. Uang bukan segala-galanya. Atau tipe yang kedua adalah orang yang memang tidak mengejar hal-hal duniawi. Biasanya itu adalah pemuka agama. Nah, orang-orang yang seperti ini kan memang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan ya. Nah, itu bolehlah. Tapi kalau kita bukan di antara dua jenis orang tersebut, kita masih memikirkan bagaimana untuk uang sekolah anak kita. Apalagi kalau kita masih mengandalkan orang tua kita. Wah, itu keterlaluan. Kalau sampai kita masih punya prinsip bahwa uang bukan segala-galanya. Itu hanya sebuah excuse saja. Nah, dalam money mastery ini ada dua hal atau dua ilmu yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah ilmu tentang financial planning, di mana ilmu ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola uang atau mindset kita terhadap uang, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ilmu tentang wealth management. Wealth management ini bukan mengelola uang lagi, tapi bagaimana kita mengoptimalkan aset yang kita punya dan melindungi dari segala macam resiko. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah yang financial planning terlebih dahulu.
Nah, dalam financial planning itu yang pertama, kita harus mengetahui tentang cash flow management. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar ya istilah dari cash flow. Cash flow tentu adalah uang masuk dan uang keluar, cash in dan cash out. Nah, setiap dari kita harus benar-benar mengetahui cash flow dari keuangan kita secara pribadi. Ibaratnya kalau di perusahaan itu adalah uang masuk atau omset berapa, labanya berapa, terus biaya-biayanya berapa. Nah, sama. Di keuangan pribadi pun ada hal seperti itu. Di mana cash in atau uang masuk itu biasanya dari gaji kita atau dari laba dari toko atau laba dari bisnis kita. Itu harus kita catat. Misalkan ya saya bilang cash in kita misalkan 10 juta. Terus kita setiap bulan tentu mempunyai pengeluaran kan. Seperti kita untuk biaya makan sehari-hari, untuk bayar telepon, terus untuk bayar uang sekolah anak, untuk bayar cicilan segala macam, itu masuk dalam cash out ya. Nah, jadi katakanlah kita punya cash in 10 juta, kita punya cash out 8 juta. Misalkan ya, contohnya 8 juta, maka kita mempunyai surplus 2 juta rupiah. Nah, kondisi di mana cash in lebih besar dari cash out itu kita namakan surplus. Tapi ada juga orang yang dulu mungkin income-nya 10 juta ya. Dia bisa menabung. Tapi ketika income-nya sudah 20 juta, dia malah nggak bisa menabung. Malah cicilan kartu kreditnya semakin besar. Nah, itu yang menjadi bahayanya kalau kita tidak bisa mengelola keuangan. Nah, misalkan income 10 juta, tapi cash out-nya itu 12 juta. Maka itu orang tersebut akan mengalami defisit ya, atau loss sebanyak 2 juta rupiah. Di mana loss ini kalau terus-menerus setiap bulan dilakukan seperti itu, itulah yang menyebabkan kebangkrutan atau kemiskinan. Kenapa? Karena loss setiap bulan akan mengurangi tabungan yang dimiliki kan. Nah, tabungan kalau diambil terus-menerus lama-lama akan habis, di mana akhirnya akan jatuh miskin atau mengalami bangkrut. Nah, jadi cash flow management ini kita harus mencatat semua cash in kita dan juga cash out. Seperti itu ya, baik itu bulanan maupun tahunan. Kalau kita sudah melakukan pencatatan ini, kita jadi tahu kondisi kita bahwa, oh setiap bulan ini saya ini surplus atau lagi minus. Seperti itu. Nah, selain cash flow management, dalam financial planning itu berikutnya ada yang namanya asset class. Jadi kita harus mengetahui kita ini jenis-jenis aset yang kita miliki ini apa saja. Seperti contohnya, yang pertama ada namanya aset produktif. Di mana aset produktif ini artinya adalah aset yang kita miliki itu bisa menghasilkan income buat kita. Nah, contohnya apa? Misalkan kita punya aset berupa deposito. Nah, deposito menghasilkan bunga, menambah kekayaan kita. Nah, terus yang kedua ada aset jenisnya itu adalah aset yang konsumtif. Aset konsumtif ini adalah aset yang tidak memberikan income kita, bahkan cenderung lama-kelamaan nilainya itu akan menyusut. Misal nih, kita membeli handphone. Nah, kita beli handphone, terus beli iPhone yang tipe terbaru. Padahal pekerjaan kita tidak menuntut kita punya iPhone. Nah, kita cuma mahasiswa, tapi belinya iPhone yang paling baru. Lama-kelamaan, harga iPhone ini tentu akan turun kan. Nilainya akan menyusut terus-menerus. Jadi kita sudah belinya mahal, tapi nilainya lama-kelamaan akan turun. Nah, ini yang termasuk dalam kategori aset tidak produktif atau aset konsumtif. Kemudian kita juga harus mengetahui yang namanya hutang ya. Jadi hutang ini bisa menjadi suatu hal yang baik jika kita gunakan untuk hal yang baik atau hutang produktif. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita mau mengembangkan usaha. Misalkan nih, toko kita lagi ramai. Terus banyak orderan. Nah, terus dana kita nggak cukup. Terpaksa kita harus berhutang kan. Kita berhutang supaya orderannya bisa kita penuhi. Nah, itu adalah contoh hutang yang produktif. Tapi jangan sampai kita memiliki hutang, tapi hutangnya itu adalah hutang konsumtif. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kayak tadi ya, membeli handphone, tapi handphone ini dibeli dengan cara mencicil. Nah, ini yang berbahaya sekali. Kita belum punya kemampuan untuk beli iPhone yang harganya 20 juta lebih, tapi kita memaksakan diri. Karena kita melihat, wah teman saya sudah pakai tuh iPhone. Ya udah saya ikut beli nih. Saya cicil aja 12 kali. Seperti itu. Akhirnya timbul hutang konsumtif handphone. Nah, nanti mungkin hanya berjalan 1-2 bulan, kita melihat teman kita lagi beli apa.
yang kita rasa, oh aku juga pingin nih, yang ini belum selesai, kita berhutang lagi. Nah, ini yang sangat perilaku yang sangat berbahaya. Jadi yang kedua adalah kita mengenal aset kelas, aset-aset apa yang kita miliki. Nah, tentunya dengan kita mengetahui semua aset dan kita mendatanya, kita jadi mengetahui aset bersih yang kita miliki atau biasa disebut net worth. Nah, net worth ini kalau di dalam saham, kalau dalam laporan keuangan saham, itu teman-teman bisa lihat sama dengan equity ya, ekuitas, aset bersih. Jangan sampai nih kita sudah bekerja dari pagi, siang, sore, malam, kita sudah lembur-lembur di kantor, terus ternyata kita ketika hitung-hitungan net worth, aset kita ini nggak punya apa-apa. Rumah masih nyicil, terus mobil juga masih nyicil, terus kita nggak punya uang cash. Nah, ternyata kita ini selama bekerja, kita tidak mengumpulkan net worth yang maksimum gitu loh. Apalagi dalam berbisnis ya. Kita bisnis kelihatannya rame, tokonya itu banyak omsetnya, ternyata ketika kita hitung-hitungan net worth, loh, hutangnya kok lebih besar daripada aset yang kita miliki, malah jadi minus. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu check up ya tentang kondisi keuangan kita. Dari cash flow management dan juga dari aset yang kita miliki. Financial planning itu berbicara kurang lebih sekitar 2 hal itu saja. Nah, setelah kita melakukan financial planning dengan benar, next step itu adalah yang namanya wealth management. Nah, di dalam wealth management ini lebih advance ya, di mana yang pertama ada yang namanya itu wealth allocation. Wealth allocation ini berbicara mengenai bagaimana kita mengalokasikan atau menempatkan instrumen-instrumen investasi dalam aset kita. Contoh, misalkan ketika kita menghitung net worth, kita tahu bahwa oh, kita punya equity 3 miliar. Nah, katakanlah equity 3M ini ada rumah 1M, mobil 300 juta, terus ada emas katakanlah 200 juta, ada deposito 500 juta dan macam-macam ya. Sehingga totalnya ada 3M. Nah, dalam wealth management ini kita akan belajar bagaimana kita mengoptimalkan aset yang kita miliki sehingga aset tersebut ini dapat berkembang sesuai dengan yang kita harapkan, namun dengan resiko yang bisa kita terima juga. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai profil resiko berbeda-beda. Kalau misalkan nih, saya dulu waktu belum menikah itu sangat agresif. Mungkin sekitar 80-90% tabungan itu saya masukkan semua di saham. Nah, ketika sudah menikah, tentu sudah pikirannya berbeda ya. Oh, saya harus menyiapkan dana darurat. Ya kan, ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, keluarga saya masih bisa survive selama katakanlah 6 bulan sampai setahun ke depan. Nah, saya nggak boleh taruh semuanya itu di saham. Saya harus bagi-bagi. Seperti itu. Nah, jadi wealth allocation ini mempelajari tentang pengoptimalan dari aset-aset. Tentu produk-produk investasi sangat dibutuhkan di sini. Di mana ada reksadana, ada saham, ada obligasi, ada emas, ada properti. Mungkin yang terakhir ada peer-to-peer ya. Nah, jadi itu bagaimana kita mengkatur komposisi sehingga pas sesuai dengan profil resiko yang kita terima. Jangan sampai kita taruh semua di saham, tapi profil resiko kita ini rendah. Artinya profil resiko kita ini takut menerima resiko. Tapi investasinya di saham semua. Ketika marketnya turun, tinggal misalkan marketnya drop 30-40%. Wah, bisa kepikiran malah jatuh sakit. Itu yang pertama yaitu wealth allocation ya. Nah, yang kedua, ilmu dari wealth management ini yang kedua adalah wealth protection. Setelah kita tahu bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki, kita mempelajari bagaimana kita melindungi aset-aset yang sudah kita kumpulkan. Nah, apa saja yang perlu dilindungi? Yang pertama tentu adalah diri kita sendiri dulu. Karena diri kita ini kan adalah aset yang paling penting ya. Nah, wealth protection ini berbicara tentang asuransi. Nah, kalau misalkan ada seorang kepala keluarga di mana dia bekerja di suatu perusahaan, tentu kebutuhan asuransinya berbeda dengan seorang kepala keluarga yang mempunyai bisnis di mana bisnisnya itu punya pinjaman atau hutang di bank. Contoh, misalkan seorang kepala keluarga yang punya pekerjaan sebagai karyawan, terus istri satu lah ya, sama anak satu. Nah, mungkin dia hanya membutuhkan katakanlah asuransi untuk kesehatan, kemudian asuransi untuk sakit kritis, dan mungkin asuransi jiwa tapi tidak terlalu besar.
Sedangkan orang yang mempunyai pebisnis ya, yang mempunyai hutang di bank, tentu dia akan lebih membesarkan tuh adalah asuransi jiwanya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, ketika hukum waris itu, ketika seorang meninggal, yang diwariskan itu bukan cuma aset, tapi kita juga mewariskan hutang kita kepada keluarga. Nah, oleh sebab itu, tentu orang yang punya pinjaman ke bank, dia tentu harus memikirkan, jangan sampai kalau ada resiko meninggal ke saya, keluarga saya ini kejatuhan hutang yang begitu banyak. Bisa-bisa anak istri malah nanti jatuh miskin. Nah, itu salah satu contoh dalam wealth protection ya. Selain melindungi aset berupa diri kita juga melindungi aset berupa bisnis kita. Biasanya itu yang juga dibahas. Misalkan kita punya bisnis ya, atau pekerjaan toko plastik. Nah, tentu kita harus melindungi kalau sampai ada risiko kebakaran, di mana toko plastik ini kan barangnya biasanya taruh di sana semua kan. Kalau sekali kebakaran itu habis semua. Nah, jadi kita harus lindungi. Mungkin kita beli yang alat untuk semprot pemadam itu, fire extinguisher itu ditaruh di dalam toko. Terus yang kedua, mungkin kita juga harus menyiapkan asuransi kebakaran. Jadi kalau terjadi risiko kebakaran di toko kita, itu biayanya itu, asetnya itu bisa diganti oleh pihak asuransi. Itu adalah contoh dari wealth protection. Terus yang terakhir dari wealth management ini adalah wealth distribution. Wealth distribution itu berbicara mengenai bagaimana kita mengatur untuk mewariskan aset-aset yang kita miliki ke ahli waris kita. Kok jauh amat ya sampai memikirkan ahli waris? Ya memang di dalam ilmu ini satu paket lengkap, bagaimana mengembangkan aset, bagaimana melindungi, dan bagaimana mewariskannya. Nah, wealth distribution ini biasanya kita memikirkan dari segi perpajakan, juga memikirkan bagaimana supaya meminimalkan resiko-resiko konflik yang timbul. Karena jangan sampai nih, misalkan ada orang tua punya satu rumah ya, ketika dia meninggal ada 3 orang anaknya, terus 3 orang anaknya ini rebutan atas satu rumah tersebut. Nah, seperti itu. Cuman memang ini lebih tidak terlalu sering dibahas. Yang paling sering dibahas itu adalah yang wealth allocation dan wealth protection ya. Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran umum ya tentang financial planning dan wealth management yang menurut saya ilmunya itu kita bisa beri nama itu money mastery ya. Nah, saya juga pernah membaca beberapa artikel yang membahas tentang money mastery ini. Bahkan Anthony Robbins pun kan juga pernah membahas tentang money mastery ini. Nah, kalau di luar negeri itu sudah banyak sekali ya artikel-artikel yang membahas tentang financial ini, dunia keuangan ini. Bahkan ada profesi yaitu financial consultant, di mana orang itu bisa dibantu untuk mengelola keuangannya ataupun mengatur aset-aset yang dimilikinya supaya optimal. Nah, mungkin di Indonesia profesi-profesi seperti financial consultant ini masih belum terlalu banyak ya. Jadi karena memang literasi keuangan di Indonesia ini penduduknya itu masih rendah. Jadi makanya nggak heran banyak sekali ataupun tinggi sekali ya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, saya sendiri pun juga menyediakan layanan untuk konsultasi keuangan seperti ini ya. Mulai dari financial planning maupun untuk wealth management, dan mungkin saya akan membuka juga adalah stock consultation. Jadi kita konsultasi saham. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengirimkan email ya ke alamat yang akan saya tulis di bawah ini, ataupun mengirimkan ke nomor WA yang akan saya tulis di bawah nanti ya. Dimana teman-teman bisa kirim untuk dengan memberikan mungkin nama, terus nomor kontak yang bisa dihubungi, dan juga kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi. Nah, kalau ada dari teman-teman yang ingin konsultasi tapi ada terkendala di biaya ataupun sedang posisi yang kepepet, jangan khawatir, tetap teman-teman bisa kirimkan ke email atau nomor WhatsApp yang ada di bawah ya. Nanti saya akan coba bantu secara free untuk teman-teman yang benar-benar membutuhkan ya. Saya harap melalui video ini banyak orang yang semakin lebih terbuka ya tentang literasi keuangan, terutama untuk financial planning dan wealth management. Jadi diharapkan penduduk Indonesia ini dapat semakin cerdas mengelola keuangan. Karena permasalahan dari penduduk Indonesia ini sebenarnya bukan bagaimana mendapatkan uang saja, tapi bagaimana mengelola uang yang sudah dipunyai. Itu lebih fatal daripada permasalahan untuk bagaimana mendapatkan uang.
Kalau untuk mendapatkan uang, asal kita mau giat bekerja, kita mau rajin, kita nggak malas, saya yakin kita pasti menemukan jalan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana mengelola uang, nanti uang yang sudah kita cari dengan susah payah itu tidak bisa kita kelola dan pada akhirnya itu akan hilang. Pada akhirnya akan hilang karena kita tidak mempunyai literasi keuangan yang bagus. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga semoga teman-teman sehat selalu, profit selalu, cuan selalu. See you guys! Yang pertama adalah ilmu tentang financial planning. Dimana, bagaimana ya... Nah, yang pertama... Bahkan Anthony Robbins pun juga mempunyai ya